Bulan. Ya udah, terus kenapa? Kamu pakai nanya segala, kenapa? Jelas dong, kamu nggak bisa lagi nyuruh-nyuruh aku kayak kemarin. Karena aku juga punya rahasia kamu. Aku megang kartu kamu juga. Ya ampun, sekarang si Lenong juga udah tahu rahasia gue. Jadi mau nggak mau, gue harus tutup mulut tentang rahasia dia. Ya udah Lenong, kalau kamu udah tahu rahasia aku bukan anak kandung, aku cuma anak angkat. Kamu jaga rahasia aku. Aku juga nggak akan bongkar kok kalau kamu sultan bohongan. Aku bakal tutup mulut selagi kamu juga tutup mulut. Kalau sampai kamu ngebongkar rahasia aku ini cuma sultan bohongan, aku juga bakalan bongkar rahasia kamu. Kalau sampai si Lenong bongkar rahasia aku kalau aku cuma anak angkat, itu bakalan gawat banget. Ya udah sekarang kamu sama aku damai ya. Kita sama-sama jaga kartu masing-masing. Aku bakal jaga rahasia kamu dan kamu bakal jaga rahasia aku. Bagus, awas ya kalau kamu berani bongkar rahasia aku bakal bongkar balik rahasia kamu. Ya udah Lenong, sekarang kamu boleh pulang. Aku nggak bakal nyuruh-nyuruh kamu lagi. Lah, itu si Bulan kayaknya ke kolam renang deh nyamperin papanya. Gue bisa ke kamarnya nih. Siapa tahu di kamarnya ada bukti-bukti yang kuat soal dia. Ayo cepetan Lenong, sekarang waktu yang tepat. Gue harus cari informasi di mana si Bulan lahir atau panti asuhan dia di mana. Karena dia megang rahasia gue tuh bener-bener sampai dia tahu rumah gue, terus dia tahu pasar tempat orang tua gue kerja. Gue nggak boleh megang rahasia dia sekedar suara doang. Bahaya nih. Gue harus cari. Papi gawat, Pi. Bulan, gawat kenapa? Kok kamu nangis? Pi, si Lenong tadi dengar pembicaraan kita, Pi, kalau aku tuh bukan anak kandung Papi. Aku cuma anak angkat dari panti asuhan dan dia ngerekam semuanya. Sekarang dia pegang rahasia aku juga, Pi. Oh, dia cuma punya bukti rekaman suara aja. Kalau kayak gitu mah nggak apa-apa, Bulan, kamu tenang aja. Bukti rekaman suara itu bisa kamu rebut hapus, atau itu bisa jadi kita bilang itu rekayasa. Karena nggak ada bukti yang kuat, cuman suara doang kok. Hah? Oh gitu ya, Pi. Iya Bulan, sedangkan kamu punya bukti yang kuat. Kamu tahu rumah dia yang sebenarnya, kamu tahu di mana tempat orang tua dia bekerja di pasar. Tapi saran dari Papi, udah kamu berteman baik aja sama Lenong. Kamu damai supaya kalian gak ada yang saling adu-aduan. Ya udah ya, Pi, aku coba berteman baik sama Lenong supaya dia nggak ganggu rahasia aku dan aku juga nggak ganggu rahasia dia, supaya sama-sama aman, Pi. Nah iya bagus, ya udah kamu berteman baik ya sama Lenong. Tapi Pi, sebenarnya kenapa sih Pi aku bisa ada di panti asuhan itu tempat Papi ngangkat aku? Waktu itu kata pengurus panti asuhan, ada orang yang nyulik kamu. Akhirnya ada orang yang bantu kamu untuk selamat dan membawa kamu ke panti asuhan itu. Akhirnya kamu dirawat di sana. Oh, aku anak hilang, Pi. Hah? Ketemu? Apa? Dia dari panti asuhan Tulalit. Itu kan panti asuhan dekat rumah gue. Gue bisa ke sana buat cari tahu. Wah, kayaknya ini deh panti asuhan Tulalit. Gue siapin HP buat ngerekam gambar supaya gue bisa punya bukti. Permisi Pak, ini panti asuhan Tulalit ya? Iya benar, ada perlu apa ya Dek? Saya mau nanya Pak, ada anak yang pernah dirawat di sini nggak atas nama Bulan Emeralda? Sebentar ya, saya cek dulu namanya di data. Oh ada kok nih atas nama Bulan Emeralda. Yes, bener, gue bakalan punya bukti. Bulan kenapa bisa ada di panti asuhan ini ya Pak? Dulunya dia diculik ya, terus dibawa ke sini. Iya bener, dulu itu Bulan diculik, lalu kemudian ada yang nolong dan membawa dia ke panti asuhan kita. Oh gitu Pak. Terus habis itu Bulan diadopsi. Kok kamu tahu? Kamu saudaranya? Bukan kok Pak, bukan.
Akhirnya gue punya juga bukti video rekaman yang jelas. Gak cuma Bulan doang yang punya bukti kalau gue sultan bohongan. Yaudah ya Pak, saya permisi buru-buru. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Mana tuh si Bulan? Bulan, sini deh. Iya, apa sih? Sini, aku mau nunjukin kamu rekaman yang penting yang harus kamu lihat. Rekaman apa? Nih, lihat. Iya bener, dulu itu Bulan diculik, lalu kemudian ada yang nolong dan membawa dia ke panti asuhan kita. Habis itu Bulan diadopsi. Kamu tahu dari mana panti asuhan aku? Tahu dong, aduh kamu lupa ya kalau seorang Lenong itu cerdas. Jadi aku sekarang udah punya bukti, gak sekedar suara doang, tapi ada videonya dan aku udah tahu kamu dirawat di panti asuhan mana. Jadi kalau sampai kamu bongkar rahasia aku sultan bohongan, lihat ya, aku udah punya bukti yang kuat tentang kamu. Aku bakal bongkar ke anak-anak. Ya ampun, si Lenong udah tahu semua rahasia aku. Dia tahu panti asuhan aku di mana. Aku harus bisa nih ngejaga rahasia dia supaya dia juga ngejaga rahasia aku. Awas ya Bulan, kita udah punya kartu masing-masing. Awas kalau kamu berani buka kartu aku bakal buka kartu kamu. Iya, Bapak tahu nggak sih? Aku udah tahu rahasia terbesarnya si Bulan. Jadi dia nggak bakal bisa bongkar kalau aku ini sultan bohongan. Emangnya dia punya rahasia apaan, Nenong? Aduh, udahlah Lenong, kamu tuh gak usah banyak ikut campur sama urusan orang. Nanti kalau misalkan urusan kamu disenggol aja baru tahu rasa. Udah Bu, tenang dulu aja. Kenapa sih Lenong? Jadi Pak, ternyata si Bulan itu dulunya diculik. Terus dia ada yang nolongin dan bawa dia ke panti asuhan. Akhirnya dia diangkat, diadopsi jadi anak orang kaya. Jadi sebenarnya dia tuh anak angkat. Diculik dan sekarang diadopsi. Panti asuhan tempat dia dirawat di mana? Panti asuhannya ada di seberang jalan rumah kita, Pak. Itu loh panti asuhan Tulali-Tulalit. Apa? Panti asuhan Tulali-Tulalit. Lenong, kamu ingat kan waktu itu Bapak pernah cerita kalau kamu sebenarnya punya saudara kembar. Tapi saudara kembar kamu waktu bayi diculik dan sampai sekarang gak tahu di mana. Iya, aku ingat kok cerita Bapak. Katanya aku dulu punya saudara kembar waktu bayi terus dia diculik. Apa hubungannya tapi sama Bulan? Bu, jangan-jangan. Pak, jangan-jangan apa? Lenong, kamu itu punya saudara kembar yang waktu kecil itu hilang. Dan hilangnya itu di daerah sini juga deket rumah kita. Ya terus maksudnya apa sih Pak? Bu, di sini aku tuh cuma ngasih tahu kalau ternyata si Bulan itu anak angkat. Dia tuh dulunya diculik terus dibawa ke panti asuhan, diangkat sama orang kaya. Terus hubungannya apa sama kembaran aku? Lenong, sekarang kamu antar bapak sama ibu ke panti asuhan Tulali-Tulalit. Ayo. Ya udah Pak, yang penting kita ke panti asuhan itu aja dulu. Ya udah, iya ayo Pak, Bu. Permisi Bapak. Kamu lagi, ada apa ya? Jadi gini Pak, Bapak sama ibu saya mau nanya sesuatu ke Bapak. Pak, kata anak saya di sini pernah ada yang dirawat namanya Bulan Emeralda karena diculik. Kalau boleh tahu, dia masuk panti asuhan ini tanggal berapa ya Pak? Iya betul, sebentar saya cek ya. Bulan Emeralda masuk panti asuhan ini tanggal 42 Maret. Apa Pak? Tanggal 42 Maret? Iya betul, tanggal 42 Maret. Ibu, itu tanggal waktu kembarannya Lenong hilang Bu. Bapak, coba Bapak tanya ke dia tanggal lahirnya. Pak, kalau boleh tahu tolong diliatin Pak tanggal lahirnya Bulan Emeralda. Oh iya boleh. Bulan Emeralda tanggal 101 Desember. Bu, itu tanggal lahir kembarannya Lenong Bu. Apa? Tanggal lahir kembarannya Lenong. Berarti Pak, Bu, jelasin maksudnya ini semua gimana dan kenapa? Tolong jelasin ke aku. Aku sama Bulan kenapa, Pak? Bu, sebenarnya ada apa sih? Lenong, kamu sama Bulan itu sepertinya benar-benar kamu dan Bulan adik kakak.
Dia saudara kembar kamu yang sering Bapak ceritain. Dia diculik. Dan sekarang akhirnya Bapak bisa ketemu sama dia. Apa? Enggak. Itu enggak mungkin terjadi, Pak. Bu. Enggak mungkin lah. Lenong, dari mulai tanggal hilangnya kembaran kamu sampai tanggal lahirnya kembaran kamu itu sama persis sama yang disampaikan Bapak Panti Asuhan, sama kayak Bulan. Ya udah, mendingan sekarang kita ke rumahnya Bulan. Ayo Lenong, ayo Bu, ayo Lenong. Ayo Pak, semakin cepat semakin baik. Pak, Bu, kita ngapain sih pakai ke rumahnya si Bulan segala sekarang? Ya kita harus ngasih tahu si Bulan sama orang tuanya yang sekarang. Gimana sih Lenong? Udahlah, Pak, Bu, aku itu nggak mau punya saudara kayak si Bulan. Bapak aja tahu kan Pak kalau aku itu bener-bener nggak temenan sama sekali sama Bulan karena kita tuh saling kesel, saling sebel. Kagak bisa begitu Lenong. Lenong emang kagak tahu. Kan selama ini Bapak nyari keberadaan saudara kembar kamu, tapi nggak pernah dapat hasil. Dan sekarang Bapak udah nemuin keberadaan saudara kembar kamu. Terus kamu mau larang Bapak untuk ngomong sama anak Bapak? Ya ampun, iya juga ya, kasihan banget Bapak. Masa iya sih aku tega? Yaudah, ayo Lenong, kalau gitu kamu harus ngalah. Ayo, kamu harus bisa berpikir positif. Ayo Lenong, berpikir positif. Udah Lenong, kasihan lo Bapak. Oh iya, gue punya ide yang cemerlang banget. Aduh, pinter banget sih Lenong. Pokoknya ide gue ini harus banget berhasil. Titik. Ayo Lenong, yuk. Ya udah ya. Ayo Pak. Makasih ya. Lenong udah ngerti. Ya udah, sekarang Bapak bel dulu rumahnya. Aduh, pinter banget sih gue bisa berpikiran kayak gitu. Pokoknya ide gue ini harus banget berhasil. Lenong, ngapain kamu ke rumah aku? Bawa-bawa mama sama papa kamu juga lagi. Waktunya beraksi nih, Bulan. Lenong, udah, jangan nangis dulu ya. Lah, kenapa tuh si Lenong nangis? Ini ada apa ya? Nggak tahu tuh, Pak. Permisi Pak, ada masalah penting yang pengen kita sampein Pak. Penting? Apa bener dulu Bapak ngadopsi Bulan dari panti asuhan Tulalit? Iya bener, Bulan waktu itu saya adopsi. Tapi hubungannya sama kalian apa? Apa bener juga kalau Bapak ngadopsi Bulan tanggal 42 Maret dan ulang tahun Bulan adalah 101 Desember Pak? Iya benar. Anda tahu dari mana ya? Tanggal 42 Maret itu adalah tanggal di mana anak saya kembarannya Lenong hilang Pak. Dan tanggal ulang tahun Bulan itu benar-benar ulang tahun anak saya yang hilang juga Pak. Jadi saya udah tanya sama Bapak Panti Asuhan dan itu semuanya benar Pak. Bulan adalah anak saya yang selama ini hilang Pak. Apa? Berarti selama ini orang tua Bulan adalah kalian dan Bulan adalah saudara kembar Lenong. Oh my god, apa? Gak mungkin kalau aku itu saudaranya si Lenong. Gak mungkin. Bulan, aku selama ini selalu cari kembaran aku. Tapi ternyata aku kaget kembaran aku adalah kamu. Setelah tahu hal ini, aku ngerasa bersalah banget. Kita dari kemarin berantem di sekolah. Tunggu sebentar, saya akan telepon Bapak Panti Asuhan. Halo Pak, apa benar tadi ada yang datang ke Panti Asuhan untuk menanyakan tentang Bulan Emeralda Pak? Iya benar Pak, mereka mencari anak mereka dan data-data yang mereka sebutkan sama persis dengan data Bulan. Mereka orang tua Oke. Bulan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Bulan, benar. Sepertinya mereka memang benar orang tua kandung kamu yang selama ini mencari kamu. Bulan, akhirnya Bapak sama Ibu bisa ketemu sama kamu. Sekarang gue harus ngejalanin rencana gue. Gue harus ngebuat si Bulan tinggal sama gue.
supaya di sekolah sultan bohongannya nggak cuma gue doang, tapi ada si Bulan juga yang sultan bohongan. Papinya Bulan, izinin Bulannya untuk pulang ke rumah, untuk tinggal sama aku, sama ibu dan sama bapak juga. Apa? Oma itu dekat? Enggak, aku nggak mau tinggal sama si Lenong. Aku nggak mau. Bulan, ternyata kamu tuh kembaran aku. Kamu tinggal sama aku ya, Bulan. Pokoknya aku harus bisa buat si Bulan tinggal sama aku, supaya dia udah nggak jadi anak sultan lagi. Ya udah iya, aku terima kok. Aku terima kenyataan kalau aku emang saudaraan sama kamu, Lenong. Tapi aku tetap mau tinggal di sini sama papi aku. Jadi Bulan gak mau tinggal sama bapak? Udah Pak, udah. Bulan, kok kamu ngomongnya gitu? Kamu gak mau tinggal sama saudara kamu sendiri? Bulan, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih sama Lenong? Lenong itu saudara kamu, Bulan. Kalau aku sama Lenong sampai satu rumah ya kita bakalan sering berantem. Karena Lenong kan gak suka sama aku, dan aku juga gak suka sama Lenong. Kita gak serumah aja sering berantem, apalagi kita jadi satu rumah. Bulan, dulu emang aku gak suka sama kamu. Dulu emang kita berantem, kita saling gak suka. Tapi sekarang aku udah tahu fakta dan kenyataan kalau kamu itu saudara aku. Kamu tuh saudara aku, kembaran aku. Jadi gak mungkin kalau aku tuh gak sayang sama kamu. Justru sekarang aku itu sayang banget sama kamu. Geli banget. Tapi nggak apa-apa, gue harus ngomong kayak gitu. Apa kamu bilang kamu sayang sama aku? Aku tahu Lenong, kamu pasti punya maksud dan tujuan lain kan? Kenapa kamu ngomong kayak gini di depan semua orang? Hah? Maksud dan tujuan lain? Bulan, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Aku itu ngomong tulus dari dalam hati aku kalau aku sayang sama kamu. Kok kamu kayak gitu sih sama aku? Bulan, kok kamu ngomongnya kayak gitu sama Lenong? Papi gak pernah yang ngajarin kamu berpikiran negatif sama orang lain. Apalagi dia saudara kandung kamu sendiri. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu sama si Lenong. Tapi aku ngomong kayak gitu karena aku tahu banget, Pi, Lenong itu orangnya kayak gimana. Aku udah tahu, Pi. Papi gak nyangka ya, Bulan, kamu bisa ngomong seperti itu ke saudara kandung kamu sendiri. Padahal dia udah ngomong tulus kalau dia itu sayang sama kamu, Bulan. Ya ampun, Bulan, kamu masih aja mikir negatif ke aku. Papi tuh gak tahu aja, Pi, kalau... Cukup, Bulan, cukup. Pokoknya aku gak mau tinggal sama kamu, Lenong. Aku maunya tinggal sama papi aku. Bulan, kamu bener-bener keterlaluan banget. Kamu gak mau tinggal sama saudara kandung kamu dan sama orang tua kandung kamu. Papi, please, Pi, aku mau tetap tinggal sama papi. Karena aku yakin banget Lenong itu mau tinggal sama aku. Pasti ada maksud dan tujuan yang lain, Pi. Cukup, Bulan, kamu itu sudah berpikiran negatif sama saudara kandung kamu sendiri, tahu nggak? Papi itu nggak tahu Lenong kayak gimana. Udah. Jadi sekarang gimana, Pak? Iya, Pak, saya sudah memutuskan kok apa yang terbaik untuk kita semua. Gimana, Pak? Saya sebagai orang tua kandung Bulan yang telah kehilangan Bulan bertahun-tahun, ingin sekali, Pak, untuk tinggal lagi bersama Bulan. Jadi, karena Bulan sudah menemukan orang tua kandungnya dan juga saudara kandungnya, saya akan menyerahkan Bulan kepada Bapak, karena Bapak dan Ibu adalah orang tua kandung Bulan yang sesungguhnya. Jadi Bulan akan kembali bersama Bapak dan Ibu. Yes, akhirnya si Bulan udah gak jadi sultan lagi. Dia bakalan tinggal sama gue dan dia udah gak bakal jadi orang kaya lagi. Baik, Pak, terima kasih sudah memahami perasaan saya sebagai orang tua kandungnya Bulan. Halo, Mbak, tolong bawa barang-barang Bulan yang sudah saya minta tadi untuk dibereskan ya. Papi! Ini, Pak, barang-barang Bulan. Silahkan. Pak, terima kasih selama ini telah menjaga Bulan ya, Pak.
Makasih udah ngerawat Bulan. Bulan, papi gak mau egois untuk tetap menahan kamu untuk tinggal bersama papi. Kamu sekarang telah menemukan kedua orang tua kandung kamu yang sesungguhnya. Bahagia selalu, Bulan. Makasih Pak, saya sangat berterima kasih sama Bapak. Iya Pak, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit masuk ke dalam Pak. Permisi. Papi! Ayo Bulan ke rumah Bapak. Aku sekarang udah bukan sultan lagi. Gimana nasib aku selanjutnya? Aku bakalan tinggal sama Lenong. Aku bakalan hidup susah sama Lenong. Adikku, ayo sekarang kita pulang. Gak usah pegang tangan aku. Aku bisa jalan sendiri. Yes, sekarang si Bulan udah bukan sultan lagi. Rasain lo bakalan ngerasain hidup susah sebagai pedagang di pasar. Akhirnya lo ngerasain apa yang gue rasain selama ini. Kehidupan lo bakalan berubah 360 derajat.